Maafin aku ya. Aku nggak bisa menjadi istri yang baik buat kamu. Kamu nggak perlu minta maaf atas kondisi yang memang di luar kuasa kita. Kamu itu istri terbaik buat aku dan mama terbaik buat Daru. Tapi Pak, aku nggak bisa menjalani kewajiban aku sebagai seorang istri. Aku juga nggak bisa merawat Danu, Pak. Aku nggak bisa melayani kalian seperti keluarga yang normal. Maafin aku ya, Pak. Sayang, kamu nggak perlu mikirin itu. Aku sama Daru itu baik-baik aja, nggak ada masalah. Pak, menikahlah lagi, Pak, dengan wanita yang soleha. Setidaknya dia bisa menggantikan aku dalam merawat kamu dan juga Daru. Enggak, Mah. Daru nggak mau punya mama baru. Mama Daru cuma satu. Mama Ajeng. Sayang, aku udah ucap janji di depan Allah, di depan kamu, satu untuk selamanya. Aku yakin kok. Kita bersama-sama pasti akan bisa melewati ujian terberat ini. Makasih ya, Pak. Masuk, Bi. Permisi, Pak. Itu di luar ada Mbak Riris. Oh, iya, makasih, Bi. Permisi ya, Pak. Sayang, aku izin mau temuin Riris dulu ya sebentar. Iya, Pak. Ya udah, tolong sampaikan salam aku buat Riris ya. Iya, sayang. Daru, sekarang waktunya mama istirahat. Kamu kembali ke kamar kamu tidur ya. Iya, Pak. Sini peluk mama dulu. Pak, Riris. ini Pak saya bawain makanan buat Bapak. Ada masalah, Pak? Enggak kok. Semenjak istri saya sakit, kamu dengan sukarela selalu membantu saya. Baik itu urusan saya di rumah dan urusan saya di kantor. Terima kasih ya. Iya, Pak, sama-sama. Ya, Bapak kan juga udah baik sama saya. Saya dijadiin sekretaris, terus asisten pribadi lagi. Oh ya, Pak, mohon maaf nih sebelumnya. Ibu Ajeng kan udah berbulan-bulan sakit. Bapak nggak kepikiran apa untuk mencari istri lagi yang bisa ngurus Bapak dan bisa ngurus Daru? Saya nggak kepikiran. Ya, meskipun Ajeng menganjurkan saya untuk itu. Ya, tapi... Ini saatnya. Kalau Bapak emang mau menikah lagi, saya bersedia, Pak, jadi istri muda. Bu Ajeng. Permisi, Bu. Loh, kok pintunya buka sendiri sih? Bu. Bu Ajeng. Bu Ajeng. Loh, kok lampunya mati sih?
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aduh. Ya Allah. Bu Ajeng teh udah bisa bangun ya? Udah bisa jalan? Bu? Bu Ajeng? Bu? Astagfirullahaladzim. Bi! Bi! Bi, bangun Bi! Bi! Pak. Aduh, Pak. Tadi tuh ibu kesurupan, Pak. Ibu lompat ke sana kemari, terus saya dibantu-bantuin ke tembok itu, Pak. Aduh, Pak, Bibi takut, Pak. Mungkin Bibi kecapean. Udah Bibi sekarang istirahat aja, biar saya yang jagain Ajeng ya. Tapi tadi ibu, Pak. Bibi lihat sendiri kan. Ajeng nggak apa-apa kok. Tuh. Baik, Pak. Ya udah kalau gitu Bibi permisi dulu ya, Pak. Terima kasih ya, Bi. Sayang, jangan gitu dong. Mama kamu kan di rumah udah ada yang jagain. Jadi tugas kamu di sekolah ya belajar. Yang rajin, yang pinter. Tante, Mama bisa sembuh nggak? Hidup dan matinya seseorang itu nggak ada yang tahu, Daru. Ya kalaupun mama kamu itu sampai pergi, kan masih ada Tante. Tante bisa loh jadi mama baru kamu. Enggak, Tante. Aku nggak mau mama baru. Lihat aja nanti. Kalau gue udah jadi bulu, gue cubit lo sampai nangis. Astaga, Riz, apa kabar? Baik. Lama kan kita nggak ketemu ya? Terakhir kayaknya lulusan lulus SMA. SMA. Ya ampun, kamu nggak berubah lu. Makin cantik. Kamu yang makin cantik, kok sekarang lu kayak beda banget deh. Apa sih yang beda? Oh iya, lu dari mana emang? Oh ini lagi nganterin anaknya bos gue. Nah lu sendiri ngapain di sini? Iya, ini loh, gue tuh mau ke tempat rumah Rukia, mau pengajian di sana. Tadi gue pikir tuh anak lo. Bukan. Anak bos lo ya ternyata. Lo masih sama itu gak sih cowok lo yang waktu SMA itu yang kalian romantis banget? Masih sampai sekarang. Serius, siapa namanya? Dika. Masih sama Dika? Lu Gila, lama ngomongnya banget. jangan kenceng-kencengnya, nggak enak sama anak bos gue. Maksudnya? Ya udah, nomor lu masih lama kan? Iya, masih. Nanti kita kontak-kontakan ya. Gue harus buru-buru nih nganterin anak bos gue pulang. Oh iya, oke. Yaudah. Hati-hati ya. Iya, Sampai ketemu lagi, Riz. Iya. Bye. Salam sama Dika ya. Iya. Dah. Bye. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dipertanyakan tentang pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki akan dipertanyakan kepemimpinannya
dalam memimpin rumah tangganya. Seorang istri sebagai pemimpin akan dipertanyakan tentang penyelamatan harta benda suaminya dan tentang pendidikan anak-anaknya. Kepemimpinan ini merupakan kehinaan di akhirat nanti, kecuali kalau kita memimpin dengan adil. Pemimpin yang adil menjadi tambahan pahala di akhirat nanti. Oleh karena itu, di dalam kehidupan itu, kita ini sebagai pemimpin. Dan setiap pemimpin itu kita akan diminta pertanggungjawaban atas yang kita pimpin itu. Aduh, kenapa ya? Saya jadi takut kalau mau ke kamar Bu Ajeng. Jangan-jangan Bu Ajeng nanti kesurupan lagi. Aduh, takut nih. Bibi kenapa? Enggak, Daru. Bibi cuma mau ngeliat keadaan mamanya Daru. Tapi Bibi teh takut. Takut kenapa? Mama kan nggak kenapa-napa. Ya sudah, kalau gitu Daru aja ya. Bibi minta tolong tanyain sama Mama sudah mau makan atau belum. Ya, Bibi mau nyiapin makannya siang dulu ya. Ya, Bi. Ya sudah, sini tasnya. Makasih Daru. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, anak mama yang soleh. Oh, anak soleh mama. Mama baik-baik aja kan? Alhamdulillah sayang, mama itu baik-baik aja. Kamu gimana di sekolah? Daru nggak konsen belajarnya, mah. Daru keinget mama terus. Daru kepengen mama cepet sembuh. Supaya kita bisa main, belajar, bobo, terus jalan-jalan kayak dulu lagi. Daru, kamu doain mama ya nak. Semoga mama cepat sembuh ya. Abis sholat, Daru selalu doa supaya Allah sembuhin mama, papa juga Binani. Daru, Daru mau nggak? Kalau Daru itu main ada yang nemenin, bobo ada yang nemenin, terus jalan-jalan ada yang nemenin, tapi sama Tante Riris. Kenapa sama Tante Riris? Kan Daru maunya sama mama. Iya, nanti kalau mama udah sembuh, jalan-jalan sama mama. Tapi untuk sementara ini, sama Tante Riris dulu ya. Bapak yang sabar ya, Pak. Mungkin semua ini cobaan. Bapak harus kuat ngejalanin ini semua. Sepertinya istri saya perlu dirawat dan dijaga sama seseorang selain Daru dan Binani. Riz, kamu mau nikah sama saya? Ini yang aku tunggu-tunggu. Maaf, ini bukan ajakan dadakan, tapi sudah saya pertimbangkan baik-baik. Saya sudah pikirkan matang-matang, dan buat saya segalanya adalah untuk istri saya, Ajeng. Dan ini atas izin dia. Kalau saya boleh jujur sama Bapak, sebenarnya selama ini juga saya menaruh hati sama Bapak. Tapi saya cukup sadar kalau semua ini nggak mungkin.
Tapi ya kalau apa yang barusan Bapak katakan itu benar dan Bapak benar-benar serius, mungkin ini semua udah suratan takdir, Pak. Jadi kamu Aduh, alhamdulillah Bu, dapat benih ikan lele yang murah. Aduh. Alhamdulillah, doa kita dijawab sama Allah ya, Bah. Bismillah, Bah. Ya, mudah-mudahan ini adalah usaha baru menuju hidup baru. Amin, ya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa ini kok bawa-bawa ember? Pengen nyoba-nyoba bisnis lele. Mumpung Abah punya temen, dia jualan bibit lele murah. Oh, emangnya Abah tahu cara ternak lele? Abah sih belum pernah ternak lele, tapi dalam hidup Abah ada 3 le yang sangat dekat dengan Abah. 1 lebar, 2 Lena, 3 lele. Masih saudaraan. Jadi kalau istri Abah misalnya Donita, pasti ternaknya domba. Kalau istri Abah Marisa, pasti ternaknya macan. Jadi lele, jadi Lena. Iya. Ya udah, bagus doain nih. Semoga bisnis lelenya lancar ya, Bah. Sukses. Amin, ya Allah. Ibu doakan juga semoga hubungan kamu sama Andra lancar ya. Hubungan apa? Bu Lena nggak ada hubungan apa-apa. Calon mati Ibu. Langsung merah tuh jerawatnya mukanya. Hai sayang. gimana? Aku punya kabar baik buat kamu. Apaan? Pak Emir tadi siang, dia ngelamar aku, sayang. Serius? Iya, beneran. Itu artinya rencana kita berhasil. Sekarang waktunya kita habisin harta dia. Sayang, tadi aku udah bilang ke Riris supaya dia bersedia aku nikahin. Alhamdulillah Mas, kalau kayak gitu aku ikut senang dengarnya. Semoga dengan adanya Riris di hubungan kita lebih baik ke depannya ya Mas. Ya Allah, kok bisa sih Bapak milih si perempuan jahat itu jadi istri mudanya? Ini semata-mata aku lakuin ya untuk kebaikan keluarga kita. Iya Mas, aku ngerti. Semoga Riris adalah pilihan yang tepat. Tapi Mama tetap di sini kan? Mas, aku nggak bisa jauh dari kalian. Aku mohon sama kamu Mas, izinkan aku tetap di sini ya. Iya, kamu akan tetap di sini. Rumah ini, harta duniaku, yaitu milik kamu sama Daru. Kamu akan tetap jadi ratu di keluarga ini. Ya. Makasih banyak ya Mas. Alhamdulillah ya Allah. Aku benar-benar bersyukur Mas. Punya suami, punya anak seperti kalian. Kalian berdua adalah luar biasa buat aku. Terima kasih Mas. Aku nggak bisa biarin kebahagiaan mereka dirampas sama perempuan jahat itu. Aku harus melindungi mereka. Bang, aduh lu goyang-goyang mulu konek motor. Aduh. Ya Allah. Nabrak.
bawa motor tuh kira-kira dong ada orang nih. Ini Bang Gatot nih, bercanda aja naik motor. Munduran dong, ini gua nggak duduk Gua nih. nggak bisa mundur. Aduh. Lu pada tinggi aja lo. Subuh pendek gampang meledak, tenang dong. Nen Balkis, ngapain malam-malam jalan sendiri? Emang nggak takut tadi bawa kolor hijau? Yuk, abang anterin yuk. Mau nganterin naik apaan lu? Bang Gatot, lo aja nebeng gue ini. Hah? Terus mau nganterinnya pakai apa? Digendong? Udah biarin aja, Balkis mah nggak bakal digangguin hantu. Hantu takut sama Balkis. Oh. Iya tuh tahu. Bang Gatot duluan ya. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Jutek amat tuh. Allah jatuh. Ya Allah. Tolongin, Rek. Ini gue mau tolongin. Lu Minggir. perasaannya banget. Kotor nih. Udah bangun. Tuh, makanya jangan kualat sama laki begitu kan. Galak-galak sih. Duduk. Ih, Andra tuh bisa nggak sih nggak rese? Sakit nih kakinya. Jalan ke sendiri, ke Sandung sendiri, marah-marah. Duduk dulu. Sini. Yuh, makanya jangan kualat sama abang ganteng. Begitu kualat sama orang ganteng mah. Duduk dulu. Duduk, tenangin. Bisa. Jangan. Hati-hati ya. Gue naik apaan, Bang Gatot? Bang! Aduh, kenapa punduk saya jadi merinding begini ya? Aduh, jangan-jangan. Pak, aduh Pak, tolong Pak. Bibi lihat setan Pak keluar dari sana Pak. Beneran Pak. Waktu Ibu jatuh juga Bibi ngeliat sesuatu di sana. Pak, Bibi minta tolong Pak, panggilin orang pintar lagi Pak. Buat ngedoain rumah ini sama Ibu. Bibi khawatir ada apa-apa dengan keluarga ini Pak. Bi, tenang ya, tenang. Istighfar. Iya, Bi. Saya akan panggil Ustadz datang ke sini dan bikin pengajian di rumah ini. Supaya rumah ini kembali kondusif ya. Ya, Bibi sekarang tenang, istighfar. Sekarang kita masuk. Tenang ada saya, ya? Iya, astagfirullahaladzim. Riz, terima kasih ya. Kamu sudah mau menikah dengan suami saya. Saya ikhlas. Semoga kita bisa sama-sama merawat Mas Emir dan juga Daru sama-sama. Saya percaya itu. Mbak, tolong bimbing saya ya. Supaya saya bisa menjadi istri yang baik seperti Mbak. Ya Allah, ternyata mereka itu beneran menikah. Kenapa ya perasaan saya semakin gak enak? Lindungilah ya Allah keluarga ini dari pengaruh jahat dari luar. Saya terima nikah dan kawinnya Riris binti Budi dengan emas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya, kalian telah sah menjadi suami istri. Ya. Makasih banyak lo udah datang, udah sempetin. Jangan seneng dulu lo, Mir. Nasib lo sekarang ada di ujung tanduk. Gue pernah bilang ke lo, dendam gue nggak bakalan selesai sampai lo dan keluarga lo berhasil gue bikin hancur. Ini Bu. Udah Bi, cukup. Aduh Ibu, ini juga nasinya udah dikit atuh Bu. Tumben Ibu makannya tuh sedikit. Saya capek Bi.
Bu, maaf ya sebelumnya. Boleh nggak Bibi nanya sedikit aja? Maaf, Bu. Apa sih, Bi? Mau nanya apa? Enggak. Saya heran. Ibu kok boleh sih ngizinin Bapak itu nikah lagi sama Mbak Riris itu? Emangnya kenapa, Bi? Mbak Riris itu kan orang baik. Lagian dia itu sudah banyak berbuat baik selama saya sakit. Udah banyak bantu juga kan? Aduh Ibu masalah besar atuh. Dia itu perempuan licik dan jahat, Ibu. Astagfirullahaladzim, Bibi. Kok bisa sih Bibi ngomong kayak gitu? Bu, maaf. Saya berani ngomong begini karena saya tahu kebenarannya soal perempuan itu, Bu. Sayang. Maaf, Pak. Mbak udah makan siang? Udah, Riz. Mas. Mbak, mau aku pijitin nggak? Nggak usah, Riz. Nanti kamu akan capek. Aku baik-baik aja kok. Sayang, aku harus ke kantor. Ada urusan yang nggak bisa diwakilin, ya? Iya, Mas. Kamu hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas. Bi, sebentar lagi Daru bangun kayaknya. Bibi bikinin makan siang ya? Iya Bu, iya. Bu, Bibi ke dapur lagi ya. Tapi kalau Ibu butuh apa-apa, cepat panggil Bibi ya. Iya, Bi. Makasih ya. Iya Bu, permisi. Mbak, aku benar-benar gak nyangka banget kita berdua bisa jadi seperti ini. Iya, Riz. Tolong, Riz. Iya. Makasih ya. Astagfirullahaladzim, Daru, Daru, turun. Daru, ngapain mau ke lantai 2? Kata Papa kan nggak boleh atuh main ke lantai 2. Tapi kenapa, Bi? Emangnya ada apa di lantai 2? Ada sesuatu yang jahat pokoknya. Daru, Bibi minta jangan naik ya ke lantai 2. Nanti kalau Daru jatuh gimana? Seperti Mama ya? Jangan ya? Mendingan juga Daru bantuin Bibi di dapur. Daru kan belum makan kan? Lapar kan abis bangun tidur? Ya, Bi. Bikinin Daru ayam goreng kriuk-kriuk ya. Oh, pasti dong. Oke, yuk. Ayo, Bi. Ayo. Bagus. Makin gak ada yang berani naik ke kamar itu. Aku jadi lebih leluasa menjadikan kamar itu sebagai ruang khusus aku. Bah, nanti kalau kita udah panen lele, Ibu pengen bikin restoran. Ibu kasih nama Lena, lelenya Lena. Menunya Bah, ada lebak. Apa tuh? Lele bakar. Lele bakar. Iya. Ada legang. Legang apaan? Lele panggang. Ada lebar. Lebar apaan? Abah. Sekarang bilang lebar, ntar malam baru ngerengek. Nggak apa-apa, sekarang kan udah dikerjain sama Gatot tuh kolamnya. Iya. Kan kalau udah jadi, kita nikmatin. Egi mau bola, ada Witan tembak. Kalaupun mau ngomongin bola, yang dibawa bola ini ember sama gituan pakai bola, nggak nyambung banget hidupnya lo. Justru yang nggak nyambung tuh Abah. Saya dari subuh sampai sekarang kerja terus. Abah sama
Ambu, tawa-tawa aja, duduk-duduk aja. Kerja apa? Kerja urusin lele? Iya. Itu kan punya saya, yang kamu harus ngerjain dong. Ya, suruh dong anaknya si Andra biar mandiri, ngasih ilmu ke anak. Mendidik sama anak tuh penting buat masa depannya. Enak aja nyuruh Andra. Andra lagi belajar agama, jangan diganggu. Aduh, Bu Claudia, enak aja kalau ngomong. Saya juga kudu balik ke rumah Rukia. Pakainya nungguin, tahu? Udah, sabar aja. Andra kan lagi sibuk. Udah urusin aja itunya, ya. Kan dibayar, Ratu Tot. Ya dibayar, Bah. Mak, Astagfirullahaladzim. Berdiri gini. Mesti bensin. Jangan dong. Abah enak banget sih. Morning udah duduk-duduk aja di sini. Ra, lu jadi anak lewatan banget lo. Anak gak ada peduli sama orang tua. Bantuin dong. Bantuin apaan? Bantuin, ini kan lagi mau ternak lele. Ya iya, Abah emang lagi ternak lele, Bang Gatot. Terus Sandra harus bantuin apaan? Ya latihan, ngajarin berenang tuh ikan lele atu-atu. Tanya. Bang, lele dari berojol juga langsung bisa berenang loh lah. Pakai ditanya lu bantuin apa kek? Udah Andra bantuin Gatot, Dra. Kebetulan memang Abah masih kurang plastik buat pinggiran kolamnya. Abah itu sama cangkul juga kayaknya harus beli lagi deh, kurang ya. Kamu beli aja deh. Andra mau ke rumah Rukia, Bah. Tunggu bentar aja. Sama Gatot yang beliin. Pakai motor itu ya. Nih, jangan, Bah. Iya, udah ntar akuntansinya. Ruan. Hati. Ya, pegangan, Bang. Bah, Andra berangkat ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Astagfirullahaladzim. Andra nggak apa-apa, Andra. Andra. Mulai sekarang saya yang akan ngurusin Mbak Ajeng. Tugas kamu cuma jagain Daru aja, oke? Mbak Riris, Bu Ajeng itu butuh saya dan bukan kamu. Bibi lupa ya? Saya juga sekarang nyonya di rumah ini, jadi Bibi harus nurutin apa kata-kata saya. Bibi mau saya usir dari rumah ini? Duh, kalau aja nih Bapak sama Ibu tahu siapa Mbak Riris sebenarnya, pasti Mbak Riris yang diusir, bukan saya tuh. Lihat aja lo nanti. Dasar pembantu nyebelin. Tehnya aku taruh sini ya, Mas. Iya. Pasti kamu tuh capek banget ya. Ya itulah namanya juga klien ya. Gak kenal waktu. Padahal mereka tahu. Aku tuh baru nikah sama kamu. Ya, tapi mau gimana lagi? Aku kagum sekali sama kamu, Mas. Mbak Ajeng beruntung ya bisa punya suami kayak kamu. Aku juga beruntung bisa punya istri kayak kamu, Ajeng. Maaf, Riz, maksud aku. Ya nggak apa-apa kok, Mas. Aku ngerti. Lagian kan kita berdua ini baru. Ya tapi mudah-mudahan nantinya perasaan kamu ke aku bisa sama atau enggak. Ya, mendekati perasaan kamu ke Mbak Ajeng. Iya. Mas, sebenarnya ada yang aku pengen ngomongin ke kamu, Mas. Iya? Apa? Tadi aku nggak sengaja dengar pembicaraan Binani yang lagi ngomongin aku ke Mbak Ajeng, Mas. Ya, kayaknya dia ngomongin aku yang enggak, Mas. Binani, masa sih? Ya, aku juga nggak tahu sebenarnya dia itu kenapa, tapi yang jelas dari awal aku emang ngerasa kalau Binari itu nggak suka sama aku.
Inani itu emang orangnya ceplas-ceplos. Dia itu udah lama banget kerja sama kami. Dan kami anggap kalau dia itu udah kayak keluarga kami sendiri. Ya, mungkin kamu belum terlalu kenal sama dia. Tapi nanti lama-kelamaan pasti akan terbiasa. Percaya deh. Ya, mudah-mudahan aja ya Inani akan suka sama aku nantinya. Ya udah, kamu nggak usah pikirin yang kayak gitulah, ya. Ternyata sepenting itu si pembantu usil itu bagi keluarga ini. Aku harus cari cara singkirin dia sebelum dia jadi penghalang rencana aku dan Mas Dika. Pas. Aku ambilin ya. Di, Ibu sudah dibuatin sarapan? Sudah, Pak. Tadi teh Ibu habis sarapan, minum obat, terus tidur lagi, Pak. Iya. Kamu kenapa? Kok cemberut gitu sih? Daru nggak mau makan, tapi dipaksa sama tante. Kok kamu ngomongnya gitu sih, sayang? Tante Riris ini sudah jadi ibu kamu juga. Manggilnya mama dong, ya? Enggak. Daru nggak mau punya dua mama. Mama Daru cuma Mama Ajeng. Udah Mas, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Mungkin Daru cuma belum terbiasa ya sayang. Daru, Papa minta maaf ya. Papa nggak bisa nemenin kamu sarapan. Karena Papa sekarang harus berangkat, ada meeting di kantor. Kamu jangan nakal ya. Biar bagaimanapun, Tante Riris ini istri Papa juga. Jadi mama tiri kamu. Kamu harus dengerin dia, ya? Papa berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih nggak mau makan kamu? Oke. Nggak usah makan sampai besok sekalian. Biar kamu mati kelaparan. Wah, bener-bener nggak mau makan ya nih anaknya. Makan nggak? Enggak. Makan. Makan enggak. Bibi. Kurang ajar kamu ya. Berani teriak, ha? Berani teriak. Mau saya usir kamu dari rumah, ha? Biar jadi gelandangan. Mau nggak? Daru kenapa sayang? Loh, kok ini makanannya jadi berantakan gini sih? Nggak ada yang dimakan lagi. Daru kenapa nangis? Kenapa sayang? Ini mah pasti kerjaan perempuan jahat itu. Siapa lagi atuh? Daru, udah sayang, jangan nangis lagi ya nak ya. Nanti Bibi suapin lagi ya, mau kan? Ya? Udah cukup ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini?
sayang? Kamu bisa duduk, sayang? Kenapa, sayang? Dengar aku. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Mbak Ajeng? Mbak Ajeng bisa duduk? Kamu telepon dokter sekarang. Iya, Mas. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi gimana, Dok? Keadaan istri saya? Saya sudah kasih obat penenangnya sesuai dosis seperti biasa. Tapi yang pernah saya katakan pada Pak Emir, sakitnya Bu Ajeng ini gak bisa ditangani seperti secara medis, Pak. Jadi bingung saya. Mungkin saya harus mengadakan pengajian di rumah ini ya, Dok. Kalau boleh, saya kasih masukan, sebaiknya Ibu diperiksa secara kejiwaan. Karena saya khawatir, saking tertekannya Ibu, kejiwaannya makin terganggu, Pak. Kalau begitu, saya pamit dulu, Pak. Bu, permisi. Ya. Permisi ya, Bu. Aduh, kenapa semuanya jadi begini ya, Daru? Kesian kenapa, Bi? Bibi yakin, Daru, pasti ini ada apa-apanya di balik semua ini. Maaf, Daru. Darupa masih kecil, jadi belum tahu apa-apa. Iya, Bibi teh lupa. Bibi mau ngeberesin sampah di belakang. Soalnya besok tuh ya tukang sampah pasti ngambil. Daru, temenin Mamah dulu ya di sini ya. Bibi. Ya udah, makasih ya, Daru. Permisi. Kamu di mana? Di halaman belakang. Ya ampun, Mas, kalau ketahuan gimana ya? Udah, aku kesana nih. Aduh, kamu ngapain sih kesini? Di dalam itu ada Mas Emir, tau gak? Kalau sampai ketahuan, aku yang bakal celaka. Iya, namanya juga kangen sama pacar sendiri. Sini peluk dulu. Tapi perjanjiannya kan gak gitu. Baru besok jatahnya aku datang ke rumah kamu. Kamu gak boleh gini dong caranya. Rencana kita yang kita udah susun sejak lama bisa hancur berantakan kalau kamu kayak gini, Mas. Ya udah, maaf. Ya udah, jangan lupa tuh kamu transferin uang jatah aku. Kan aku udah ngerelain tuh kamu nikah sama Sewi. Iya, tenang aja, ntar aku transfer. Gitu dong. Pembangunan rumah ini gimana? Sejauh ini aman terkendali. Setengah jalan lagi kita bakal berhasil, Mas. Ide kamu mengenai menyerang kejiwaannya si Ajeng melalui Nenek Grandok itu berhasil. Itu ide Citu banget. Astagfirullahaladzim. Benar dugaan aku. Ini semua perbuatan orang jahat. Dan ternyata perempuan itu biang keladinya. Aku harus kasih tahu Bapak. Sini. Sini. Bibi tadi masih dengar kan apa yang kita omongin? Dia pun, kalau Bibi gak mau mati, lebih baik Bibi tutup mulut. Ngerti gak? Ngerti gak? Iris? Mas, urus dia ya. Sini. Iris? Iya, Mas. Kamu dari mana? Itu tadi aku habis dari luar pengen ngeliat soalnya aku dengar ada yang berisik-berisik itu di luar, tapi ya kamu keburu manggil makanya aku suruh Binani yang ngecek keluar. Oh. Kamu pasti capek kan, Mas? Aku pijitin ya punggungnya ya. Ayo. Mudah-mudahan Mas Dika bisa ngurusin nenek tua usil itu.
Aku harus kasih tahu Pak Emir. Tunggu! Si hidup lagi. Ntar kalau dia bangun dia bisa ngomong ke orang-orang. Wah, mau kubur aja kali. Duh, dulu nggak nyangka Pak Kiai tausiahnya malam-malam gini. Tau gitu tadi lu tuh bawa mobil. Jadi kalau pulang kan lu nggak harus ngerepotin kalian ngantar. Sebenarnya nih Andra kalau naik motor tadi berduaan sama Lulu mah cepet nyampe. Ini Ryan aja nih ngintil mulu kemana-mana. Ndra, saya itu maksa ikut karena kalau kalian jalan berdua nanti bisa jadi fitnah. Nah kan jalannya gak gandengan tangan. Kok gimana gitu ya Ryan ngomong gitu? Bentar ya, bentar. Olahraga kita. Olahraga, kebelet. Apa sih? Kebelet, bentar. Tunggu sini ya. To the point sih. Biasaan Andra. Biasaan gue beser gini. Numpang. Tolong. Gue belum jadi pipis lagi. Astagfirullahaladzim. Hantu! Hah? Ini orang apa hantu? Ibu! Lu, orang hantu? Lu! Ya Allah, orang nih! Ya, orang! Ya Allah, orang kok dikubur hidup-hidup ya? Bu, ya Allah. Lulu! Ayo. Awas ya, aku bercanda. Ya Allah, Bu, Ibu nggak apa-apa? Bu, siapa yang tegang ngubur Ibu? Lagi hidup-hidup begini, Bu. Astagfirullah. Andra. Ndra, ini siapa, Ndra? Apaan sih? Gue nggak tahu, Reh. Dia masih hidup tapi dikubur. Bu, siapa yang ngubur Ibu hidup-hidup? Ya Allah. Ya Allah. Bantu gue, kita bawa ke rumah. Aduh, lu nggak berani nih, aduh gimana nih? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi malam dokter sudah memeriksa ibu ini. Keadaannya sehat, hanya mengalami shock. Kita harus membantu ibu ini untuk memulihkan kesehatan jasmani dan rohaninya. Iya Pak Kiai. Maaf Pak Kiai, tapi siapa yang bakal merawat ibu ini di sini? Kita semua kan laki-laki. Saya sudah memilih orang yang tepat untuk mengurus ibu ini. Alhamdulillah. Waduh, Pak Kiai bawa suster pribadi Pak Kiai? Tidak, cukup Balki saja. Waduh, berarti Balki setiap hari ada di sini dong Pak Kiai? Iya dong. Ya Pak Kiai, nanti kesenengan Balkisnya Pak Kiai deket-deket Andra terus. Riz, Ya, Binani mana? Binani kabur mas. Dia bawa perhiasan-perhiasan aku. Kok bisa sih? Kamu udah cek ke kamarnya? Mas, tadi pagi itu aku bangun subuh. Sebenarnya aku mau bantuin Binani bikinin sarapan. Aku udah cek ke kamarnya Binani. Tapi barang-barang Binani udah gak ada. Kamarnya udah kosong. Dan aku langsung berpikiran untuk ngecek perhiasan-perhiasan aku, Mas. Ya, bener apa dugaan aku, Mas? Binani yang udah ngambil semua perhiasan-perhiasan aku selama ini, Mas.
Pak, ini bener Pak bikinnya begini Pak. Bener, Abah udah lihat sendiri di kutub. Kutub. YouTube, Bu. Bukan kutub, YouTube yang internet. Nih Gatot kadang-kadang emang gaptek, jadi nggak bisa bedain mana kutub, mana YouTube. YouTube. Kenapa saya di sana orang diam aja? Saya mah kerja, nggak ngomong-ngomong. Udah, nggak usah ngeles sama orang tua. Pak, yang lebih tua lagi datang tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kiai. Tuh, Barakallah. ada apa Pak Kiai? Enggak Bu, sedang jalan-jalan santai sore. Dan ini dari pagi nih, saya sedang mencari security saya. Kagak ada, takut-takut digondol jin. Pak Kiai, bukan digondol jin, tapi digondol Abah Justin, Pak Kiai. Oh begitu, coba ngomong dong. Mohon maaf Pak Kiai, saya kebetulan nggak izin sama Pak Kiai ini. Saya minta tolong Gatot buat bikin ini nih. Ini. Apa ini? Usaha Lele. Mau ternak lele? Iya. Kalau Pak Kiai berminat boleh, kebetulan teman saya jual sebentar. Ini contoh nih Bapak, kalau mau Pak Kiai mau, bisa pesan Pak Kiai itu. Mungkin Pak Kiai mau. Coba lihat. Silakan Pak. Lucu ya? Ini mah bukan benih lele. Ini mah ikan cere. Kalau di dalam bahasa Sunda mah, ini mah buntreng yang suka dipepes itu. Ya. Hati-hati dong. Dari siapa ini dapat? Temen saya katanya. Abah sih temannya nepo, katanya lele beneran bibitnya, katanya bohong. Ibu juga sih, Ibu kan biasa di dapur, masa nggak bisa bedain mana lele mana bukan. Kalau begitu itu sudah namanya tertipu. Masih kita rugi lagi, Bah. Maka itu dalam membuka usaha itu, jangan asal-asalan dan serampangan. Sekarang ini penipu-penipu banyak. Iya. Saya sendiri pernah tertipu. Pak, Daru nemenin Mama tidur ya? Loh, jangan dong, nanti kamu malah ganggu istirahatnya Mama. Enggak, malah Mama seneng kalau aku temenin. Ya udah, Daru boleh temenin Mama tidur, ya? Tapi Papa juga nemenin Daru sama Mama ya? Nggak apa-apa, Mas. Mungkin Daru kan lagi sedih, dia butuh teman. Dia kan baru kehilangan Binani. Ya udah, yuk. Tapi enak bisa tidur sendiri. Mau apa kamu? Mau apa kamu? Mana saja. Mama, Daru mau bobo sama Mama. Papa juga. Iya sayang. Papa sama Daru mau jagain Mama. Biar gak ada lagi yang berani ganggu Mama. Makasih ya, Nak. Makasih ya, Pak. Iya. Ya udah, yuk kita tidur. Ya udah, ayo sayang. Untung aja
Semenjak kejadian itu nggak ada satu orang pun di rumah ini yang berani masuk ke kamar ini. Jadi aku bisa gunakan kamar ini sebagai tempat sajian. Aki? Aki ngapain di sini, Ki? Jin peliharaanku itu butuh sajen dan kamu belum pernah memberikan sajen itu dari kemarin. Aki maaf, Ki. Saya benar-benar lupa. Aku sudah membantumu untuk melakukan rencana-rencana kamu. Tapi kamu juga harus ingat tentang perjanjianku. Tapi saya punya satu permintaan. Situasi di rumah ini semakin gak terkendali gara-gara pembantu itu, Ki. Saya mau semua permainan ini diselesaikan. Habisi wanita lumpuh itu dan anaknya juga, Ki. Setelah itu saya bisa menguasai semua hartanya Mas Emir. Dan setelah itu, saya akan kasih bagian Aki. Saya juga akan berikan tumbal untuk jin itu. Kok kuburannya kebongkar? Halo, Riz. Kuburan nenek tua ini kebongkar. Gue yakin dia masih hidup. Apa, Mas? Terus kita harus gimana sekarang? Bisa gawat kalau nenek tua itu sampai buka mulut, kita bisa celaka. Ya udah, satu-satunya cara kita bunuh aja keluarga ini. Ya udah deh. Ayo. Bu Ajeng, Pak Emir, Daru, jauhi orang jahat itu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu Nani. Bu. Ya Allah, ya Allah. Bu Nani. Ya Allah. Bu Nani. Bu. Bu. Mbak, saya di mana, Mbak? Ibu tenang dulu. Mbak, saya harus pulang, Mbak. Bu Nani, boleh tenang dulu, Bu Nani. Kemarin kami menemukan ibu dalam keadaan pingsan di kebun kosong, Bu. Ibu tenang dulu, belum terlalu sehat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mbak. Mereka sudah mengubur hidup-hidup saya, Mbak. Ayo, Mbak. Astagfirullahaladzim. Tunggu, Bu, tunggu dulu. Dikubur hidup-hidup sama siapa? Riris. Mereka itu mau mencelakakan keluarga baik yang di tempat saya kerja, Mbak. Saya harus kasih tahu mereka, Mbak. Saya takut mereka itu kenapa-napa karena Riris dan pacarnya itu orang jahat, Mbak. Ya Allah. Bu, ini Riris yang Ibu maksud, ciri-cirinya orangnya rambutnya sebahu, kurus. Lu kenal? Balkis, itu teman SMA aku. Ya Allah. Yang pacarnya Ibu maksud namanya Dika, bukan? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo, Mbak. Iya, Ibu tenang dulu, Ibu tenang dulu. Iya. Ayo kita bawa ke Pak Kiai aja yuk. Ya Allah. Minta bantuan, tunggu. Bang Gatot ada nggak ya? Bang Gatot! Bang! Ada apa nih? Ada orang pingsan, Bang, tolongin, Bang. Ini Bang Gatot, tolong dibawa. Ibu ini ke Pak Kiai Abbas. Dibawa. Siap. Ayo dong, Bang. 2, 3. Mari kita mulai permainan yang sebenarnya. Habisi mereka.
Ibu, sebaiknya ibu istirahat. Maaf Pak Kiai, saya teh harus ke sana. Saya takut kenapa-napa mereka. Ibu, kita tidak tahu keadaan di sana. Mungkin juga berbahaya bagi ibu. Sebaiknya ibu tetap istirahat di sini. Raya, Andra, kalian segera pergi ke sana, lihat keadaan rumah Pak RT. Baik, Pak Kiai. Baik, Pak Kiai. Kalau begitu, kami pamit dulu. Oke, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulu, Iya Pak. susul Rayan dan Andra. Iya Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu besar kesetiaan dan kasih sayang mereka padaku. Berikan aku kesembuhan ya Allah, agar aku bisa membahagiakan mereka. Astagfirullah. Pak, Bapak dari sini, Pak. Bapak pergi, Pak. Enggak, aku gak akan ninggalin kamu sendiri. Enggak, Pak. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Suara di sini, Re. Riz, kalian ngapain di sini? Mbak, sorry Mbak. Tolong jangan halangin kita. Ini suasana lagi genting. Enggak, Pak. Bapak sekarang juga Pak selamatin Daru. Mama. Mama! Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Saya harus ke sana. Mereka itu butuh saya, Mbak. Bu, ibu jangan, Bu. Di sana bahaya. Justru itu. Saya harus ke sana. Saya takut mereka celaka, Mbak. Subhanallah, Udah ayo. Itu suami saya lagi keluar, jangan-jangan. Iya, saya paham itu suaminya. Histeris, tapi Ayo. jangan, nggak usah. Kamu nggak usah masuk. Riz, Binani udah cerita semuanya sama gue. Ayo, Ndra. Yan, tunggu. Jadi tolong jangan halangin kita, Mbak. Enggak. Jangan, teman-teman saya di situ loh. Nggak usah. Allahu Akbar. Ayo kita cepet ambil uang-uangnya. Ayo. Ini surat tanah. Mana lagi? Cepet. Jadi orang kaya. Cepet dong. Ada lagi nggak? Boleh. Allahu Akbar. Hei! Astagfirullahaladzim. Hei! Jangan kabur! Allahu Akbar. Rey! Lu! Wah, lu mau kabur lo ya? Ayo, cepetan. Hei,
Lo harus bertanggung jawab sama apa yang lo lakuin. Banyak omong, Pek. Bangun! Hah? Enak aja lo gebuk gue pakai balok. Gue balas lo. Gawat, kalau Mas Dika udah kalah, gue pasti akan ketangkep. Gue harus kabur. Sayang! Bapak! Ajeng! Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ajeng! Sayang! Allah. Lo, bawa anak ini pergi dari sini sekarang. Iya. Maaf ya, Pak ya. Ya Allah, Layan. Astagfirullahaladzim, Yan. Idhab ya iblis. La yudhanuna. Pergi atau akan kumusnahkan kau dengan izin Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Layan. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah ya Allah. Allahumma ij'alni min ladunka waliyya waj'alni min ladunka nasira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Layan, awas, Layan. Allahu Akbar. Anak-anak sedang kesulitan di sana. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Yan. Hanya segitunya kemampuan kamu. Bangkitlah, Rayan. Lawanlah kejahatan itu. Mohon pertolongan kepada Allah. Allah tidak akan membiarkan kelakuan orang yang berbuat jahat. Subhanallah. Alhamdulillah. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Yan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Ibu. Ya Allah, Ibu istighfar, Ibu. Ibu sadar atau Ibu? Mama. Ya Allah.
Hei kamu, si kafir, keluar kamu dari tubuh itu. Ya Allah, lindungi dia dari jin kafir yang terkutuk ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sayang, Mama. sayang. Mama. Azam, Ya Allah, alhamdulillah Daru. kamu gak apa-apa kan? Ya Allah, Mas. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullahaladzim, Pak Kiai. Ya Allah. Aduh, gimana nih? Pak Kiai. Pak Kiai. Pak Kiai. Ya Allah, jangan. Pak Kiai, bangun, Pak Kiai. Pak Kiai. Pak Kiai. Tolong. Tolong. Orang kampung. Pak Kiai ini. Tolong. Tolong. Tolong, orang kampung. Ya Allah, nggak denger apa. Salah satu tersangkanya sudah berhasil kami amankan, Pak. Tapi yang satu lagi sepertinya melarikan diri. Baik, Pak. Waduh, dia pakai nelpon polisi lagi. Gimana caranya gue kabur ya dari sini? Kami tunggu secepatnya ya, Pak. Terima kasih. Aku pikir kamu ninggalin aku. Ya, mungkin aku ninggalin kamu. Cepetan ini, keburu mereka datang. Ayo, bentar. Keburu mereka datang. Ayo. Lu gak apa-apa, Rey? Pelan-pelan, Rey. Balkis? Ya Allah, itu Rain kenapa? Nanti aja ya. Aku ceritain nanti. Kita bawa Rain pulang dulu sekarang. Tunggu. Itu Dika sama Riris gimana, Kis? Maaf, aku nggak bisa cegah mereka kabur. Astagfirullahaladzim. Yaudah, cepetan yuk. Harus pelan-pelan. Mas, kita sekarang harus pergi kemana, Mas? Kemana aja, yang penting jauh. Kita harus sembunyi soalnya. Iya, jadi ternyata kejadian sebenarnya begini, Pak Kiai. Pak Emir itu nggak tahu kalau ternyata Riris adalah pacarnya Dika. Dan si Dika ini setelah dia tahu Riris kerja sama Pak Emir, dia punya misi khusus. Dia pengen balas dendam sama Pak Emir. Astagfirullah. Karena beberapa tahun yang lalu Pak Emir ini pernah memecat Dika karena Dika mencuri kas di kantor. Dan belum selesai sampai di situ. Jadi setelah kejadian itu, Dika kesulitan cari kerja dimanapun. Selalu ditolak. Dan Dika ngerasa ini semua karena Pak Emir, padahal kan belum tentu. Begitu, Pak Kiai. Tapi kasihan juga sih Pak Emir lu. Kan kita tahu istri mudanya Pak Emir itu penipu. Yan, bagaimana keadaanmu sekarang? Alhamdulillah saya sudah baikan Pak Kiai. Cuman saya masih penasaran, gimana kabar dukun itu ya? Mengenaskan, Rey. Benar-benar mengenaskan. Karena itu, di dalam usaha menegakkan kebenaran, di dalam amar ma'ruf nahi munkar, kita harus senantiasa ikhlas semata-mata karena Allah. Jauhkan sifat jemawa,
dan tinggi hati. Karena sudah sunatullah di mana kita menegakkan kebenaran, mengadakan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kejahatan. Musuh akan datang menghadang di mana-mana dan berusaha mencelakakan kita. Itu yang pernah dilakukan terhadap nabi-nabi kita terdahulu. Oleh karena itu, camkanlah firman Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasehatilah dengan kebenaran dan saling menasehatilah dengan kesabaran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين